Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga selalu dimudahkan segala urusan dan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Raka Aga Geting Raja. Semua warga berkumpul untuk menghadiri sebuah upacara keagamaan yang akan dilakukan di desa. Dua sahabat, Surya Narayana dan Raguputi pun bertemu membawa semua keluarga mereka termasuk anak-anak mereka. Putra Surya Narayana bernama Cherry dan putri Raguputi bernama Amu saling berkenalan satu sama lain. Mereka saling bercanda di kuil. Ibu Amu meminta tolong kepada Cherry untuk mengambil sisa bunga yang tertinggal di rumah. Amu juga mengatakan ia meminta diambilkan bunga lili karena bunga lili adalah bunga kesukaannya. Amu berjanji kepada Cherry untuk memberikan kalung yang ia kenakan sebagai ucapan terima kasih kepada Cherry yang nantinya akan membawakan bunga lili kesukaannya. Cherry setengah berlari meninggalkan kuil tersebut dan mengambil bunga lili sesuai dengan keinginan Amu dan juga ibunya. Dengan cepat ia ingin segera sampai di kuil, tapi baru saja memasuki pekarangan kuil, tiba-tiba ledakan besar terjadi di kuil, hingga menyebabkan Cherry terpental dan semua warga di dalam kuil tewas terbakar, termasuk keluarganya. Cherry berjalan perlahan untuk mencari keluarganya, namun sia-sia semua telah meninggal dunia akibat ledakan yang menyerang kuil. Ia hanya menemukan kalung yang berbandul dewa yang biasa dikenakan oleh Amu. 13 tahun kemudian, James dan semua temannya berkumpul mengendarai sepeda motor dan mereka berencana untuk mengadakan taruhan dan balapan liar, mengadu kecepatan dengan kereta yang ada di sekitar mereka. Namun belum juga mereka melaksanakan keinginan mereka, tiba-tiba datang seorang pemuda yang biasa dikenal dengan sebutan Raja. Ia dikenal sebagai salah satu pria pemberani di daerah tersebut. James yang mendengar hal itu malah merendahkan Raja dan membuat Raja ingin cepat bertaruh dengan James. Mendapatkan tantangan tersebut, James pun menerimanya. James dan Raja mengendarai mobil yang telah disiapkan untuk mengadu kecepatan dengan kereta. Setelah mereka bersiap, kereta api yang ditunggu datang dan mereka pun melajukan mobil mereka dan mengadu kecepatan dengan kereta tersebut. Kedua mobil tersebut semakin mendekat dengan kereta yang ada di hadapan mereka. Hingga jarak kereta dan mobil pun semakin dekat membuat James melompat dari mobilnya dan menyelamatkan diri. Membuat semua teman-temannya menjerit kecewa berbeda dengan Raja yang memilih menghindari kereta dan memenangkan taruhan tersebut. Raja adalah Cherry yang dibesarkan oleh keluarga sederhana dengan penuh kasih sayang. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu saling menyayangi satu sama lain. Raja dan keluarganya tinggal di rumah susun padat penduduk, dan Raja adalah orang yang terkenal baik dan peduli terhadap para tetangganya. Tiba-tiba ayah Raja terjatuh dan tersungkur hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya saat Raja dan para tetangga di sana tengah bermain kriket di halaman rumah susun mereka. Dengan cepat mereka membawa ayah angkat Raja ke rumah sakit dan pihak rumah sakit langsung menangani ayah Raja dengan cepat. Raja dan ibunya menemui dokter Nanda Kishore yang menangani ayah Raja. Di sana ia mengatakan hati ayah Raja telah rusak akibat terlalu sering mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang besar. Ia mengalami sirosis hati dan hanya bisa diselamatkan dengan transplantasi hati. Hal itu membutuhkan biaya 20 lakhs. Raja terdiam memikirkan dari mana mendapatkan uang untuk mengoperasi ayahnya itu. Ia teringat semua kebaikan ayah angkatnya yang selama ini selalu mementingkan diri Raja dibandingkan dengan ayah angkatnya sendiri. Tiba-tiba saat sedang memikirkan hal itu, James datang dan menawarkan kembali tantangan dan taruhan untuk Raja. James menjelaskan tentang taruhan yang ingin ia lakukan.
Kalau raja memenangkan semua taruhan itu, ia akan membayar semua biaya rumah sakit dan operasi ayah raja. James mengatakan kalau raja harus bisa meluluhkan hati Putri Bellari dan menuntut raja untuk bisa membuat Putri Bellari mengatakan cintanya pada tanggal 31 Desember. Bellari adalah orang yang paling kejam di Hyderabad, dan ia ingin putrinya mendapatkan jodoh yang kaya, bahkan lebih kaya dibandingkan keluarganya. Ia bahkan tidak segan-segan menghabisi pria yang mencoba mendekati putrinya, apalagi pria tersebut tidak memiliki harta sedikit pun. Mendengar semua penjelasan James, raja menyetujuinya, walaupun ia harus menemui banyak kesulitan karena Putri Bellari yang bernama Chaitra selalu diawasi dan dikawal oleh semua anak buah ayahnya. Raja mulai menjalankan rencananya mendekati Chaitra. Ia mendatangi kampus tempat Chaitra menuntut ilmu. Pertama kali bertemu dengan raja, Chaitra sudah kagum akan kebaikan dan kepedulian yang dimiliki oleh raja. Namun raja berpikir untuk mendekati Chaitra di tempat lain karena kampus tidak membuatnya leluasa. Hingga teman-teman raja yang mencari tahu tentang Chaitra mengatakan kalau Chaitra akan mengikuti kelas menari bersama Rangela yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Raja dan teman-temannya pun merencanakan penculikan Rangela. Usaha mereka pun berjalan lancar. Mereka membawa Rangela ke rumah susun mereka dan di sana mereka menjebak Rangela dan menekannya untuk mengikuti semua kepermainan dan keinginan mereka. Mau tidak mau, Rangela mengikuti permainan raja dan teman-temannya daripada ia harus meringkuk di penjara karena raja dan teman-temannya meletakkan obat-obatan terlarang di dalam tasnya dan siap untuk menelpon polisi dan memfitnah Rangela. பிரசாதம் புளியோதரன்னு என் சூட்கேஸே போதை பொருள் கூட நாக்கிட்டீங்களே. இல்ல ஆப்பு வச்சுக்கிட்டு இங்கே இருக்கணும். கரெக்டா சொன்னேனா? Rangela yang merupakan guru dance Chaitra mulai mengajar menari beberapa orang termasuk Chaitra dan raja mendampinginya untuk mendekati Chaitra. Raja mulai mendekati Chaitra di tengah-tengah kelas menari hingga membuat Chaitra menantangnya bila raja benar-benar mencintainya, ia harus mengatakan cintanya di mall besok ketika semua keluarganya berkumpul. Raja mengiyakan keinginan Chaitra dan membuat rencana dengan teman-temannya memuluskan rencananya agar mereka berhasil. Keesokan harinya Chaitra dan keluarganya memasuki sebuah mall dan tak lama raja datang. Ia menjerit langsung dengan lantang ia mencintai Chaitra di hadapan semua anak buah Bellari. Chaitra tersenyum melihat keberanian raja, berbeda dengan anak buah ayahnya yang langsung menodongkan senjata ke arah raja. Tapi raja dengan kepintarannya mampu menerobos anak buah Bellari. Ia mendekati Bellari dan memperkenalkan diri, kemudian ia terang-terangan mengatakan kalau ia ingin menikahi Chaitra sambil memberikan surat cinta kepada Chaitra di hadapan keluarga Chaitra. Melihat hal itu, Bellari marah dan meminta semua anak buahnya untuk menghabisinya. Tapi di saat bersamaan, balon yang ada tepat di atas kepala keluarga Chaitra pecah dan menebarkan bunga, serta semua teman-teman raja datang membawa perlengkapan syuting. Dan mereka mengatakan kalau ini adalah acara reality show yang disiarkan langsung di televisi. Melihat hal itu, Bellari mampu mengendalikan emosinya dan mendapatkan kesempatan itu, raja meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Namun usaha raja tetap belum bisa meluluhkan hati Chaitra. Kali ini ia menantang raja untuk datang ke rumahnya siang hari dan memberikan bunga kepadanya. Raja pun menerima tantangan tersebut. Raja mendatangi rumah Chaitra saat Bellari tidak ada di rumah. Ia berhasil menerobos pagar. Semua anak buah Bellari langsung menyerang raja, tapi dengan kepintaran raja ia berhasil mengalahkan semua anak buah Bellari dengan mudah. Dan memberikan bunga mawar kepada Chaitra dengan selamat. Tak lama Bellari dan keluarganya yang lain tiba di rumah. Semua anak buah Bellari menceritakan semua yang terjadi hingga membuat Bellari merasa khawatir kalau ia akan kehilangan putrinya. Lagi-lagi usaha raja belum membuat Chaitra terbuka hatinya. Ia memberikan satu lagi tantangan kepada raja. Ia mau agar raja membawanya keliling kota dan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah ia datangi tanpa pengawasan dari semua anak buah ayahnya.
Raja pun menerima tantangan itu dengan cepat. Keesokan harinya saat iring-iringan mobil pengawal Cetra dan lagi-lagi dengan kepintaran Raja, ia mampu membawa Cetra dari iring-iringan Bellari. Raja menepati janjinya dan mengajak Cetra ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi. Cetra sangat bahagia karena ini kali pertama ia pergi tanpa pengawalan. Saat malam hari, Cetra pun diantar kembali ke rumah. Mendengar putrinya datang, Bellari mengambil senjata berlaras panjang untuk menghabisi Raja. Namun sebelum menghabisi Raja, ia lagi-lagi dengan kepintarannya langsung memutarbalikkan fakta kalau pengawal-pengawalnya tidak baik melakukan tugas. Suti yang merupakan kepala pengawal Cetra langsung dipecat dan digantikan oleh Raja. Bayredana menelpon Bellari untuk merencanakan proyek mereka di desa Raya Durgam. Dalam kesempatan itu, Bellari menceritakan kalau ia khawatir kehilangan putrinya dan Bayredana mengatakan kalau ia harus menyembunyikan Cetra sampai tanggal 2 Januari nanti, setelah ulang tahun Cetra tanggal 31 Desember. Dokter meminta agar Raja mempersiapkan uang untuk operasi ayahnya pada tanggal 2 Januari. Raja pun menyanggupinya. Dengan cepat ia menelpon James untuk menyerahkan uangnya karena ia yakin kalau ia akan memenangkan taruhan ini. Tapi James malah mengatakan kalau Bellari tidak akan membiarkan putrinya keluar rumah sampai tanggal 2 Januari. Mendengar hal itu berulang kali Raja menelpon untuk memastikannya. Setelah bisa dihubungi, Cetra mengatakan ia akan tetap keluar dari rumah dan menemui Raja untuk mengatakan perasaannya tanggal 31 Desember tengah malam. Raja telah menunggu di tempat di mana mereka akan bertemu. Sementara Bellari memperketat penjagaan di pesta ulang tahun putrinya Chaitra. Namun pada jam 12 malam, saat mau memotong kue ulang tahun, Cetra malah menghilang. Cetra pergi meninggalkan rumah untuk menemui Raja yang telah menunggu. Tapi tak lama ia bertemu Raja, semua anak buah ayahnya telah mengejarnya untuk membawanya pulang. Namun Raja berhasil membawa Cetra melarikan diri. Berulang kali Bellari mau menyerang Cetra, tapi inspektur memperingatkannya. Namun Bellari malah mengatakan kalau Cetra bukanlah putri kandungnya. Ia adalah harta tersembunyi untuk mendapatkan yang lebih besar, keuntungannya yang ditaksir sebanyak 10.000 crores. Bellari menangkap semua teman-teman Raja dan menekan mereka untuk mengatakan di mana keberadaan Raja dan juga Cetra. Untuk menghindari kejaran semua anak buah ayahnya, Raja dan Cetra lebih jauh meninggalkan hutan. Bayredana mendatangi rumah Bellari berusaha untuk membantu mencari Cetra. Tak lama putra Bayredana datang lebih marah karena Cetra belum ditemukan, dan ia memimpin anak buahnya untuk mencari Cetra. Sementara Cetra dan Raja yang masih berada di hutan malah membuat Cetra senang, terlebih melihat bunga lili. Dengan manja ia merajuk dan meminta Raja untuk mengambilkannya. Melihat Cetra merajuk meminta bunga lili, Raja teringat dengan Amu sahabatnya yang telah meninggal dunia. Keduanya akhirnya menemukan sebuah restoran, namun saat Raja dan Cetra memesan makanan, si pemilik restoran melaporkan kepada Bellari, dan mendengar hal itu Bellari mengirimkan semua anak buahnya untuk menangkap mereka. Tak lama mereka datang menghancurkan semua restoran tersebut. Cetra dibawa oleh Raja untuk melarikan diri dari mereka. Tapi Cetra dan Raja masih dikejar. Mereka terus berlari hingga mobil James datang menyelamatkan mereka. Tapi saat melihat James menjadi pengemudi mobil tersebut, Raja sangat marah dan meminta menghentikan mobil tersebut. Mereka pun keluar dari mobil. Raja langsung memaki James dan tiba-tiba Cetra menjelaskan kalau ayah Raja telah selamat dan mereka telah membiayai semua operasinya. Mereka juga menjelaskan sengaja membuat taruhan ini karena hanya Raja yang bisa membantu mereka sejak Raja memenangkan pertaruhan pertama kali dengan James. Sejak pertama, Cetra sudah mengagumi sikap kepedulian dan sikap tegas yang dimiliki oleh Raja. Tapi tiba-tiba James dilempar senjata hingga bagian dada James terluka. Cetra dan Raja mencoba membawa James keluar dari hutan, tapi Raja terus dihadang oleh semua anak buah Bellari. Mau tidak mau, ia harus menghadapi mereka terlebih dahulu sebelum membawa James ke rumah sakit.
Saat Raja berhasil menghadapi mereka, tiba-tiba datang helikopter dan tak lama putra Bayredana datang membawa anak buahnya untuk mengambil Cetra. Raja kembali berhadapan dengan anak buah Bayredana, tapi Raja berhasil dipukul di bagian belakangnya hingga ia terhuyung, dan melihat hal itu putra Bayredana menarik tangan Citra. Dengan ketakutan, Cetra menarik Raja, tapi ia gagal dan ia malah berhasil menarik kalung milik Raja. Cetra memandang kalung tersebut dan ia teringat itu adalah kalungnya yang belum sempat ia berikan kepada Cherry semasa kecil. Cetra menjerit mengatakan kalau ia adalah Amu, sahabatnya semasa kecil. Raja terkejut ketika mendengar ia dipanggil dengan nama Cherry. Cetra yang berhasil dibawa ke helikopter melempar kalung itu lagi dan tas yang ia bawa. Raja mendekati James dan berusaha menolongnya. James merasa senang karena ia baru mengetahui kalau Raja adalah putra dari Surya Narayana yang menjadi pahlawan bagi desanya Raya Durgam. Surya Narayana dan Ragupati merupakan orang yang paling dihormati di desa James karena berkat mereka hidup di desa James menjadi lebih baik. Setelah berhasil, Ragupati meninggalkan desa dan pergi ke London. Ia mempercayakan semua bisnisnya kepada Belari, adik iparnya, namun Belari yang berteman dengan Bayredana menjadi serakah dan ingin menguasai semua lahan di sana karena di dalam lahan tersebut terkandung biji emas. Mereka pun mulai merencanakan penyingkiran Surya Narayana dan menculiknya hingga Ragupati kembali dari London, mencium hal yang tidak beres, hingga akhirnya ia berhasil menemukan Surya Narayana dan mengusir Belari serta Bayredana dari desanya. Kemudian keduanya dendam dan ingin membalasnya, namun mereka tidak dapat berkutik. Karena Ragupati menyerahkan semua hartanya kepada Amu, putri satu-satunya dan hanya bisa digunakan saat Amu berusia 18 tahun. Bayredana memberi ide untuk menculik Amu dan menyingkirkan semua keluarganya. Hingga mereka mulai membuat drama peledakan kuil. Padahal semua warga tersebut telah dihabisi oleh seluruh anak buah mereka. Hingga saat Cherry datang, semuanya telah tewas. James mengakhiri ceritanya dan mengambil tas milik Amu dan memberikan dokumen yang dimiliki oleh Amu untuk bisa diselamatkan. Sementara Cetra pun dikurung di rumahnya oleh anak buah Belari. Mereka juga menghabisi ayah James karena telah diketahui mengkhianati mereka. Belari menelpon Raja untuk datang dan menyerahkan semua dokumen harta milik Amu agar ia bisa menguasainya. Cherry pun datang dan menyerahkan semua berkas, namun ia meminta Belari untuk menyerahkan Amu. Dengan liciknya, mereka mengurung Amu di sebuah kuil dan melukai tangan Amu untuk menghabisinya secara perlahan. Cherry mencari keberadaan Amu, tapi semua anak buah Belari mencoba menghalanginya. Dengan cepat, Cherry menghadapi mereka lebih dulu untuk menemukan Amu. Menggunakan pedang, ia membantai semua anak buah Belari. Setelahnya, Belari dan semua sahabatnya pun ia habisi dengan sangat kejam. Sama seperti mereka yang telah menghabisi keluarganya dan juga warga desa. Hingga kemudian Cherry berhasil menemukan Amu dan menyelamatkannya, lalu film pun selesai.